it is what it is. But, what they say, don't leave it to the judges. I mixed it in well. I fought my heart out. I'm happy. I'm happy that I fought my heart out, that I left it here. But, I'm gutted. I thought I did enough. I thought I took that. I said, I don't like you don't like me, but I respect you. He said the same thing, and he said, I'm sure in another life we'll be friends. I said, maybe. But yeah, we're just two guys trying to be the best in the world. But tonight I'm the best in the world. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. UFC berangka kedua di tahun 2022 telah berakhir dengan hasil main event yang rasanya sudah dalam dugaan. Sang raja dominan Israel Adesanya sekali lagi berhasil mempertahankan gelarnya dan menyapu bersih divisi ini untuk kedua kalinya. Season 1 kisah Israel Adesanya menyapu bersih divisi ini diakhiri dalam UFC 243 tanggal 5 Oktober 2019 ketika ia merampas sabuk juara UFC middleweight dari Robert Whittaker. Dan season 2 kisah Israel menyapu bersih divisi ini diakhiri dalam UFC 271 tanggal 12 Februari 2022 melawan Robert Whittaker kembali. Dalam interview sebelum pertandingan ini, Israel dengan jelas menyatakan bahwa ia ingin menyapu bersih divisi ini 3 kali, di mana season 3 kisahnya di UFC middleweight akan ia mulai usai mengalahkan Whittaker untuk kedua kalinya. Whittaker pun mengungkapkan hal yang sama. Ia menyatakan bahwa pertandingannya melawan Israel untuk ketiga kalinya adalah hal yang tidak terelakkan. Israel akan lanjut kembali mempertahankan gelarnya, dan Whittaker akan lanjut kembali memantaskan dirinya. Hingga akhirnya suatu hari nanti, mereka akan bertemu untuk ketiga kalinya. Namun sebelum bicara ke sana, mari kita bahas dulu pertandingan yang terjadi dalam UFC 271 itu sendiri, yang nampaknya masih menjadi bahan perdebatan hingga hari ini. Sesuai dugaan, Israel Adesanya menjadi favorit berat dalam pertandingan ini. Minus 300 untuk Israel Adesanya sebagai favorit, dan plus 240 untuk Robert Whittaker sebagai underdog. Meski demikian, mayoritas fans menginginkan kisah underdog bisa terwujud di malam UFC 271 itu. Termasuk juga Khabib yang kita kenal bersahabat dekat dengan Whittaker. Ia berkata, "Hatiku bersama Robert, tapi pikiranku bersama Adesanya. Dan kurang lebih inilah yang menggambarkan perasaan gue juga. Ingin hati Robert lah yang menang, tapi secara logika, Israel jauh lebih terampil ketimbang Whittaker. Meski di ronde pertama Robert dibuat ke knockdown, ia mampu bangkit di ronde kedua dan membawa pertandingan ini lebih kompetitif. Robert pun mampu mendaratkan 4 dari 10 takedown yang ia tembakkan dengan total waktu kontrol 3 menit 40 detik. Namun Robert tidak mampu mengolah takedown tersebut dengan mendaratkan serangan yang signifikan, ataupun menahan Israel untuk tetap di bawah. Israel mampu cepat lepas dan membawa pertandingan kembali berdiri. Alhasil pertandingan nampak imbang. Selain knockdown di ronde pertama yang sebenarnya lebih pada kehilangan keseimbangan ketimbang knockdown, tidak ada momen signifikan di sisa 4 ronde berikutnya. Itu mengapa penilaian juri menjadi perdebatan hingga saat ini. Usai pertandingan, Justin Gaethje langsung mencuitkan pendapatnya. Menurutnya, Whittaker memenangkan ronde 3, 4, dan 5. Official scorecard menunjukkan penilaian yang berbeda. 2 juri memberikan penilaian selisih tipis 48-47 untuk Israel Adesanya, dan 1 juri memberikan penilaian selisih jauh 49-46 untuk Israel Adesanya. Sehingga Israel Adesanya menang unanimous decision atas Robert Whittaker. Sedangkan scorecard verdict yang didapatkan dari penilaian fans MMA di seluruh dunia menunjukkan kemenangan tipis Robert Whittaker dalam ronde 2, 4, dan 5. Jika hasil penilaian juri dan fans ini disandingkan, nampaknya semua sepakat bahwa Robert memenangkan 2 ronde terakhir. Namun penilaian Mike Beltran menjadi anomali. Hanya saja di antara 3 juri, Mike Beltran merasa Robert lah yang memenangkan ronde kedua, sama seperti mayoritas para fans. Sehingga ronde 2 lah yang menjadi perdebatan. The Whistle dan Clever Sport MMA telah membahas lengkap mengenai ronde kedua yang menjadi kunci dari hasil pertempuran ini. Dan keduanya merasa Israel dan Whittaker imbang di ronde kedua ini.
Sehingga alangkah lebih baiknya pertandingan ini berakhir seri sama seperti pertandingan Figueiredo versus Moreno 1. Hal ini tentu tidak akan merugikan Israel, karena meskipun seri, Israel masih tetap mempertahankan tahtanya, dan Robert Whittaker masih diakui kredibilitasnya. Dalam interview usai pertandingan, Robert Whittaker merasa ia sudah melakukan hal yang cukup untuk menang. Tapi dalam perebutan sabuk juara, jangan pernah membiarkan pertandingan berakhir di tangan juri. Michael Chandler pun menyampaikan statement yang menurut gue menarik. Katanya, "Percayalah, saya juga suka Izzy. Tapi kita telah sampai pada titik di mana juara dominan hanya perlu berdiri di sana, melempar beberapa pukulan di tiap ronde, dan tidak akan kalah kecuali kecolongan. Dia akan selalu dapat anggukan. Izzy baru dapat bayaran besar dari kontrak terakhirnya. Jadi bertandinglah, jangan malah sparring." Statement Michael Chandler ini menuai pro dan kontra. Sedangkan gue sendiri agak kurang setuju dengan pernyataan ini. Meskipun gue menyukai pertempuran perebutan sabuk yang brutal dan berdarah-darah, bukan tugas petahana untuk membuat pertandingan menjadi menarik. Ia hanya bertugas untuk mempertahankan tahtanya bagaimanapun caranya. Sebaliknya, Robert Whittaker lah yang harus mempertaruhkan segalanya dan mengambil resiko untuk merebut sabuk dari sang juara. Alhasil berakhir sudah pertemuan kedua mereka. Israel menyapu bersih divisi ini untuk kedua kalinya. Di co-main event ranking 3 UFC middleweight, Jared Cannonier dan ranking 4 UFC middleweight Derek Brunson bertanding untuk memperebutkan hak memperebutkan sabuk juara UFC middleweight berikutnya. Dan Jared Cannonier berhasil mendapatkan hak tersebut usai menghancurkan winning streak sang undefeated, Blon Bronson. Sehingga Jared Cannonier sudah dipastikan akan memperebutkan sabuk melawan Israel berikutnya. Sedangkan Robert Whittaker sendiri berkata ia akan kembali melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan sebelumnya. Kembali membantai kontender-kontender yang bermimpi bisa memperebutkan sabuk UFC middleweight dan kembali mendapatkan hak bertanding melawan Israel untuk ketiga kalinya. Sehingga season 3 kisah perjalanan Israel mungkin akan kembali diakhiri dengan pertandingan yang sama, yaitu melawan rival abadinya, Robert Whittaker. Kata rival sebenarnya kurang pas disematkan pada Whittaker, mengingat ia kalah 2-0 melawan Israel. Satu-satunya alasan ia disebut rival Israel adalah karena dialah middleweight terbaik di UFC setelah Israel. Sehingga mungkin justru bukan Robert lah yang akan menjatuhkan Israel dari singgasananya. Seusai pertandingan, Khamzat langsung memberikan komentarnya melalui Twitter. Katanya, "Stylebender mudah bagi saya. Dia tidak punya kemampuan wrestling. 1 ronde dan saya akan membunuhnya." Jika kita melihat duel gulat Khamzat melawan ranking 7 UFC middleweight Jack Hermansson dalam Bulldog Fight Night 9, Khamzat memang punya modal postur seorang middleweight. Dan Khamzat mampu meng-out-wrestle Hermansson yang dikenal sebagai salah satu pegulat terbaik di divisi middleweight. Sang peraih medali emas Olimpik gulat sekaligus mantan juara 2 kelas Henry Cejudo pun memberikan pendapatnya. Katanya, "Saya bahkan tidak bertaruh, tapi kalau saya seorang penjudi, saya bertaruh, Khamzat Chimaev lah orang yang akan menghentikan Israel Adesanya. Jika Israel Adesanya mampu mengalahkannya, maka saya akan diam. Saya akan minta maaf. Tapi jika pertandingan tersebut terwujud, saya pegang Khamzat. Dia adalah binatang yang jauh berbeda." Namun Khamzat sendiri saat ini terdaftar sebagai fighter di divisi welterweight. Apabila ia ingin melawan Israel, tentu akan repot merangkak di 2 divisi. Jalan terbaik bagi Khamzat saat ini adalah menuntaskan urusannya melawan Gilbert Burns yang diyakini akan memberikannya tiket menuju title fight. Karena apabila Khamzat berhasil meraih sabuk juara, maka ia akan mendapat jalan pintas untuk langsung melawan Israel. Dan nama ketiga yang mungkin bisa menurunkan Israel dari tahtanya adalah satu-satunya orang di dunia yang pernah membuat Israel knockout parah di laga kickboxing. Dia adalah Alex Poatan Ferreira. Ferreira telah bergabung dengan UFC dan menuntaskan debutnya dengan sangat cantik melalui knockout flying knee di ronde kedua dalam UFC 268. Namun langkah Alex Ferreira menuju jajaran elit tentu tidak mudah.
Dalam UFC Fight Night 203 tanggal 12 Maret 2022 besok, ia langsung disodorkan ancaman nyata oleh UFC, yaitu Bruno Silva, seorang mantan juara kickboxing dengan rekor 19 kemenangan knockout. Di antara ketiga nama tadi, menurut brother sekalian, kira-kira siapakah yang akan berhasil menumbangkan Israel Adesanya dari tahtanya? Ataukah justru kontender UFC middleweight lain yang menumbangkan Israel? Atau sebaliknya, Israel justru merajai tahta UFC middleweight untuk selamanya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.